Pemirsa, kita kembali memantau kondisi arus mudik Lebaran di sejumlah lokasi. Kami terhubung kembali dengan rekan Camar Hainda di gerbang tol Cikatama, Karawang, serta Syahreza Zanski di Pelabuhan Merak, Cilegon, dan Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon. Kita ke Camar terlebih dahulu. Camar, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini update-nya adalah belum adanya penambahan dari sistem one way yang biasanya 2 jalur, namun saat ini masih 1 jalur. Biasanya penambahan jalur dari sistem one way dan juga kontraflow ini akan dilakukan ketika adanya kepadatan. Namun sejauh ini pemantauan kami memang untuk di gerbang tol Cikampek Utama kemacetan ini tidak terlalu panjang, artinya hanya antrian kendaraan sekitar 10 sampai dengan 20 meter saja, namun ini cepat terurai begitu. Dikarenakan kalau kita lihat dari gerbang tol Cikampek Utama di Karawang, Jawa Barat ini sudah menyediakan 22 gardu tol yang biasanya hanya 15 gardu tol saja. Sementara ada 8 lajur yang bisa dikemudikan oleh para pengendara dan bisa untuk melakukan tap in dan juga tap out. Kalau melihat dari data yang sudah disampaikan oleh pihak Jasa Marga, ada 258.000 kendaraan yang sudah meninggalkan Jabodetabek melalui Cikampek Utama. Kemudian rekayasa lalu lintas ini diberlakukan terakhir adalah hari ini dari tanggal 27 sampai dengan 29 Maret. Sementara untuk diskon tarif tol ini sudah tidak berlaku karena untuk diskon tarif tol ini berlaku dari tanggal 24 sampai dengan 28 Maret. Gerbang tol Cikatama sekali lagi ini masih terpantau ramai lancar, kemacetan juga tidak terlalu panjang, hanya antrian kendaraan saja menuju ke arah Palimanan. Dan untuk lalu lintas masuk ini sudah lebih dari 70.000 kendaraan. Sementara untuk lalu lintas keluar menuju ke arah Jakarta ini hanya berkisar 20.000 saja. Artinya dari selisih tersebut kita bisa melihat bahwasanya mobilitas masyarakat lebih banyak meninggalkan Jakarta dan sekitarnya. Pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi. Sementara kami juga masih melihat bus antar kota antar provinsi yang beberapa diantaranya ini masih berasal dari program mudik gratis yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga dan sejumlah dinas provinsi. Kemudian untuk rest area sekali lagi ada di kilometer 57 dan Anda bisa beristirahat terlebih dahulu. Maksimal memang untuk berkendara biasanya rata-rata pengemudi ini sekitar 4 jam dan Anda bisa beristirahat sekitar 30 sampai dengan 3 jam kemudian melanjutkan kembali perjalanan agar kondisi Anda berjalan dengan prima. Nah, untuk sistem kontraflow kemudian juga sistem one way yang diberlakukan dari kilometer 47 sampai dengan 414 ini ada sejumlah ambang batas yang ditetapkan mengapa kontraflow dan juga sistem one way ini diberlakukan. Salah satunya adalah dengan ambang batas 5.500 per jam berturut-turut akan dilakukan kontraflow 1 jalur, dan untuk 6.400 per jamnya ini berturut-turut akan dilakukan kontraflow 2 jalur, dan untuk 7.400 per jamnya berturut-turut dilakukan kontraflow 3 jalur. Dan saat ini hanya diberlakukan 1 jalur sistem kontraflow yang akan dilanjutkan dengan sistem one way, artinya jumlah kendaraan tidak melebihi dari 5.500 ataupun juga dalam ambang batas tersebut. Dan sistem one way di kilometer 70 Cikampek sampai dengan kilometer 414 Kali Kangkung sekali lagi diberlakukan traffic counting di kilometer 70 yang mencapai 6.300 per jam berturut-turut. Jadi memang kita masih melihat kepada situasi dan kondisi yang ada. Kalau kemarin 6.300, saat ini per jamnya hanya berkisar 5.500 saja, serta distribusi lalu lintas dipastikan saat ini sudah mencapai lebih dari 70%. Kita akan lihat bagaimana nantinya perkembangan traffic dan juga kemacetan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama yang diharapkan bahwa ini bisa terurai sepenuhnya hingga dengan malam hari nanti. Sementara demikian, Cikal kembali ke Anda di studio. Sejumlah informasi terbaru dari Anda, Camar. Terima kasih atas informasinya. Kami akan pantau terus perkembangan dari tol Cikatama. Kita beralih ke rekan Syahreza Zanski di Pelabuhan Merak. Syahreza, bagaimana dengan okupansi di Pelabuhan Merak? Apakah memang probabilitasnya dengan kemarin ini cenderung sama atau ada penurunan atau ada kenaikan?
Ya, Cikal dan juga pemirsa selamat pagi. Berbicara mengenai kenaikan, memang sejatinya sejak diprediksi akan terjadi puncak arus mudik pada hari kemarin, ini semakin naik, Cikal. Hari ini, ataupun data terakhir Jumat 28 Maret, ini ada sekitar 170.000 orang yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni. Sementara di hari sebelumnya, ini hanya ada sekitar 120.000 orang. Artinya memang ada peningkatan, Cikal, khususnya di waktu ditentukannya prediksi puncak arus mudik. Nah, Cikal, saya ingin menunjukkan pada Anda terlebih dahulu seperti inilah situasinya pada hari ini. H-2 jelang perayaan Idul Fitri 2025. Kendaraan semakin padat, bahkan saking padatnya dari pihak ASDP sendiri ini menyediakan buffer zone ataupun kantong parkir lainnya di berbagai tempat, khususnya di kawasan Pelabuhan Eksekutif Merak. Bahkan beberapa kendaraan ini sengaja dibuat melingkar begitu ataupun menjauh dari pusat Pelabuhan Merak ini agar mengurai tingkat kepadatan, di mana kendaraan ini dialihkan ke Pelabuhan Indah Kiat, sehingga nanti mereka akan putar kembali ke pintu masuk ke Pelabuhan Eksekutif Merak dan akan bisa masuk ke dermaga 6. Tujuan mereka sudah sampai saat itu masuk ke kapal feri Merak menuju ke Bakauheni. Jika dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih belum lihat adanya skema ataupun dimudahkannya masyarakat seperti skema ganjil genap. Kami belum melihat adanya diberlakukannya pada hari ini, mengingat ini akan dilakukan secara situasional oleh pihak kepolisian untuk bisa mengurai kepadatan pada hari ini. Namun bisa dipastikan, Cikal, tadi pihak ASDP menghimbau agar masyarakat ini bisa tertib dan bisa tidak desak-desakan selama proses bongkar muat berlangsung, karena ada kasus terbaru, Cikal. Ada 2 penumpang yang terjatuh ke laut sehingga berhasil diselamatkan dan sekarang sudah dibawa ke posko kesehatan begitu, sehingga ini dihimbau bagi para masyarakat untuk hati-hati khususnya saat proses bongkar muat ataupun saat proses memasuki kapal. Dan tadi juga disinggung oleh pihak ASDP bahwa cuaca belakangan ini memang menjadi sorotan bagi pihak ASDP, dan pihaknya berkoordinasi dengan BMKG apabila nanti jika ada koordinasi dari BMKG untuk tidak melakukan penyeberangan, maka akan dituruti tentunya, mengingat hari ini cuacanya berangin, Cikal dan juga pemirsa, dan tampak berombak sehingga ini mengkhawatirkan jelas untuk proses penyeberangan dari Merak Bakauheni. Namun Cikal, perlu ditegaskan pada Jumat 28 Maret ada sekitar 170.000 orang yang sudah diseberangkan, dan di periode yang sama sudah ada 42.000 kendaraan yang juga diseberangkan dari Merak menuju ke Bakauheni. Ini meliput kendaraan bis dan juga mobil kendaraan pribadi tentunya. Sementara itu, Cikal, kembali ke Anda. Baik, kedisiplinan dari para pemudik juga sangat penting agar insiden yang Anda sebutkan tidak terulang ya, Syahriza. Terima kasih atas informasinya. Kita beralih ke rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Iskandar, kalau tadi di Merak, Syahriza melaporkan tidak ada penumpukan ataupun memang trennya meningkat. Kalau di Pelabuhan Ciwandan seperti apa, Iskandar? Ya, baik, selamat pagi pemirsa. Dapat saya informasikan di Pelabuhan Ciwandan sejak malam hingga pagi hari ini kondisinya terus dipenuhi oleh pemudik roda 2. Seperti tampak di layar kaca Anda, hari ini seluruh kantung parkir yang telah disediakan tampak penuh sesak. Nah, ini kalau mau hitung-hitungan angka, ini ada sekitar 3.000 kendaraan yang akan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumatera. Dihimbau juga kepada para pemudik sepeda motor untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan, karena beberapa dari penumpang sendiri, calon penumpang ini ada yang kelelahan dan ada yang pingsan selama dalam antrian, karena memang menunggu antrian kapal yang akan bersandar dan bongkar muat, sehingga mungkin pemudik sendiri merasakan kelelahan, akhirnya mereka jatuh pingsan. Dan untuk saat ini jumlah trip kapal yang sudah melintas itu ada 100 unit, dan untuk jumlah penumpang saat ini sudah ada 68.526 orang. Untuk roda 2 sendiri ada sebanyak 46.076 unit, dan untuk angkutan truk ada 6.245 unit. Melihat data ini terlihat memang ada peningkatan signifikan sejak malam tadi hingga pagi hari ini.
dan diperkirakan memang jumlah pemudik sendiri akan terus bertambah hingga pada malam hari nanti. Demikian Cikal. Baik, terima kasih Iskandar atas informasinya dari Pelabuhan Ciwandan. Sebelumnya ada rekan Syahriza Zanski dan juga Camar Haenda melaporkan dari lokasi masing-masing. Teman-teman, selamat bertugas kembali.